Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Faril Mustafa Al-Faras Delvis. Di vlog berita kali ini saya akan membawakan berita yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat, yaitu tentang redenominasi rupiah. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia tengah menyiapkan rencana besar untuk melakukan redenominasi rupiah, yaitu pengurangan jumlah nol pada mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Kebijakan ini diumumkan pada awal November 2025 di Jakarta dan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Menurut keterangan resmi dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, redenominasi rupiah bertujuan untuk menyederhanakan sistem keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat citra rupiah di mata dunia. Dalam kebijakan ini, 3 angka nol di belakang nominal rupiah akan dihapus. Contohnya, uang 1.000 akan menjadi Rp1 dan 50.000 akan menjadi Rp50 dan 100.000 akan menjadi Rp100. Meskipun begitu, daya beli masyarakat tidak akan berubah karena nilai barang dan jasa tetap sama seperti sebelumnya. Langkah redenominasi ini tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan bertahap melalui proses sosialisasi dan penyesuaian sistem keuangan nasional. Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Perbankan Nasional, serta pelaku usaha untuk memastikan transisi berjalan lancar dan tidak membingungkan masyarakat. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa redenominasi berbeda dengan sanering. Dalam sanering, nilai uang dipotong sehingga daya beli turun, sedangkan dalam redenominasi hanya satuan mata uang yang disederhanakan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat kebijakan ini. Mengapa redenominasi perlu dilakukan? Karena saat ini nilai nominal rupiah dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Misalnya, untuk membeli secangkir kopi seharga Rp25.000 di Indonesia, nilai tersebut tampak tinggi secara angka. Padahal secara daya beli sebanding dengan harga sekitar $2 Amerika. Dengan redenominasi, angka rupiah akan terlihat lebih sederhana dan efisien, serta lebih mudah dalam pencatatan transaksi keuangan, akuntansi, dan sistem pembayaran digital. Menurut pengamatan ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Faisal Basri, redenominasi merupakan langkah positif selama dilakukan saat kondisi ekonomi stabil. Ia menyebutkan bahwa Turki, Rusia, dan Korea Selatan pernah berhasil melakukan hal tersebut untuk memperkuat mata uang mereka. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan masyarakat memahami perubahan ini dengan benar. Sementara itu, Bank Indonesia merencana melakukan tahap uji coba pada tahun 2025, dilanjutkan dengan masa transisi di mana uang lama dan uang baru beredar bersamaan selama beberapa tahun. Setelah periode tersebut selesai, uang lama akan ditarik secara bertahap dari peredaran. Dengan adanya rencana redenominasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami bahwa perubahan bentuk angka tidak berarti penurunan nilai, melainkan langkah menuju sistem ekonomi yang lebih efisien, modern, dan dipercaya di kancah internasional. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu tentang tes kemampuan akademik atau TKA. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, sejumlah sekolah di Indonesia mengejar tes kemampuan akademik bagi para siswa. Kegiatan ini dilaksanakan serentak pada awal November 2025 dan diikuti oleh siswa tingkat SMP hingga SMA di berbagai daerah. Tes kemampuan akademik merupakan ujian yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir logis, penalaran, serta pemahaman akademik siswa di berbagai bidang seperti matematika, bahasa, dan pengetahuan umum. Melalui tes ini, sekolah berharap dapat mengetahui tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Ibu Retno Wulandari, pelaksanaan TKA sangat penting untuk memetakan kemampuan peserta didik secara objektif. Tes ini bukan hanya untuk menentukan nilai tetapi juga sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam memperbaiki metode pembelajaran di kelas, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin 3 November 2025. Di beberapa sekolah, pelaksanaan TKA dilakukan secara berbasis komputer. Agar lebih efisien dan akurat, para siswa mengerjakan soal-soal yang mencakup kemampuan numerik, verbal, dan logika berpikir. Hasil tes akan digunakan sebagai dasar penentuan kelas unggulan, pemberian beasiswa, serta bimbingan belajar tambahan bagi siswa yang membutuhkan.
Salah satu peserta, Nadia Putri siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Bandung mengaku tes ini menantang namun bermanfaat. Soalnya cukup sulit tapi membuat saya tahu di mana letak kelemahan saya. Setelah itu saya jadi tahu pelajaran apa yang harus saya tingkatkan, katanya. Sementara itu, guru dan pihak sekolah menyambut baik pelaksanaan TKA karena dapat meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus memotivasi mereka untuk lebih giat berlatih. Sekolah juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan swasta untuk mengembangkan soal-soal TKA yang sesuai dengan standar nasional. Mengapa TKA penting? Karena dengan mengetahui kemampuan akademik siswa sejak dini, sekolah dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan memberikan pendampingan yang tepat. Selain itu, TKA juga menjadi salah satu syarat dalam beberapa seleksi masuk perguruan tinggi, negeri, dan kedinasan, sehingga membiasakan siswa sejak sekolah menengah dianggap sebagai langkah awal yang baik. Pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini berjalan lancar dan tertib. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian vlog berita dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.